tahu, saya ke desa ini, tolong dicatat ya Bapak, ini Bapak media. Seharusnya saya tidak boleh hadir di desa ini. Ada salah satu anggota dewan yang saya melarang saya. Gimana saya membawa kue ke sini? Saya dilarang turun ke desa ini. Belajar, kalau kita desa ini mau maju, terus kita bergandeng anggota DPR kabupaten, provinsi dan DPR RI. Ini desa kalau mau maju. Izin Bapak Ibu. Saya tadi sudah jelaskan Bapak Ibu. Itu saya benar, tapi jangan coba-coba. Kau nanti ya kita sama-sama ngadep. Ini kau ya dosen kau ya. Aku juga dosen. Kau lihat kopertis siapa ini? Bukan aku hanya sebagai anggota dewan ya. Sopan kau sedikit ngomong. Kalau kau tadi baik, ku bantu kau bantuan provinsi Sumatera Utara. Tak bayar orang tua kuliah. Tapi karena kau tidak sopan, aku juga bisa lebih nggak sopan ya. Biar tahu. Izin Bapak Ibu. Ini sebenarnya tanda-tanda ini waktu saya tidak ke desa ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa saya dalam minggu ini menyerahkan bantuan? Karena itu proposal masuk Bapak Ibu. Kami itu memberikan bantuan berdasarkan proposal. Kalau tidak ada proposal kami tidak bisa membantu. Ingat Bapak Ibu, kami bukan mau di penjara. Itu tugas anggota DPR, pengawasan, menganggarkan. Itu Bapak Ibu harus tahu. Jangan Bapak Ibu tekan anggota DPR. Siapa yang Bapak Ibu dukung kemarin? Saya mau tanya dulu. Ada Bapak Ibu dukung saya? Jangan gitu. Belajar hargai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dihargai. Saya kemarin itu mau membawa pembangunan. Bukan saya mau kampanye, enggak. Nanti kami ada saat kampanye. Jangan dipancing Bapak Ibu. Siapa yang melarang kami ke sini? Tanya Pak Kades. Sampai di mana kita ributi, saya tidak boleh turun ke desa ini. Kita tidak takut. Kita perintah undang-undang Bapak Ibu. Saya nawa itu loh. Saya mau bawa niatnya. Dan ini memang masalah bantuan mesin Pak. Tak mungkin kami memberikan bantuan itu aspal. Kami dari media Bu ya. Bertanya, ada kejadian di desa Sijawi-Jawi ya, kecamatan Sungai Kepayang. Ada salah satu berita viral Bu yang memberitakan Ibu kata diduga arogan. Apa tanggapan Ibu terkait pemberitaan tersebut? Baik, terima kasih Bapak media. Saya merasa sangat kecewa dengan bahasa arogan yang telah diterbitkan salah satu awak media yang telah saya baca, bahwa kegiatan yang ada di desa Sijawi-Jawi itu menurut saya itu tidak benar. Kenapa? Bahwa di waktu awal sebelum saya buka kegiatan reses itu, saya ada memperjelaskan dan saya tanyakan ke PLUR, saya tanyakan kepada seluruh peserta bahwa yang namanya reses itu harus sepakati bersama aturan. Saya nggak mau yang namanya itu sudah sama berjanji, kita juga tidak mau itu diingkari. Pertama, sebelum saya membuka kegiatan itu, saya lontarkan kepada masyarakat. Bagi Bapak Ibu, setelah saya buka kegiatan reses, tidak ada lagi yang boleh masuk ke wilayah acara reses yang ujung-ujungnya hanya mau ngambil momen acara yang dikatakan ada bagi-bagi makanan. Itu saya lontarkan dan saya sudah sampaikan itu kepada Bapak Ibu semua, itu disepakati bersama.
Kalau itu tidak disepakati, saya juga tidak mau memutuskan bersama. Itu loh Pak. Tapi yang perlu digarisbawahi oleh media, jangan coba-coba mencatut nama anggota DPR untuk yang namanya itu pribadi, mencatutkan oknum, bahwa salah satunya bahwa pencemaran nama baik itu sudah diterapkan dalam peraturan dari awak media, bahwa jelas pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan menetralisasikan atau membuat dapat diakses elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 3 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dapat dipidanakan. Itu yang harus media pahami, aturan itu. Sanksi pidananya berapa tahun? Sanksi pidana minimal paling sedikit 4 tahun penjara Denda. dan denda 750 juta rupiah. Itu yang undang-undang IT. Coba mencatut seseorang dengan mempublikasikan yang tidak benar, dan jangan beritanya itu dipotong-potong untuk kepentingan seseorang. Itu saja yang harus diperjelas oleh seluruh awak media maupun yang ada terbit di FB. Saya sebagai anggota DPR siap dikoreksi kalau itu memang salah. Tapi kalau saya tidak salah, saya akan merasa keberatan. Saya punya hak berbicara dan saya dilindungi oleh undang-undang, bahwa saya siap akan menuntut media tersebut. Terima kasih. Kita punya video bahwa mahasiswa dan adik tersebut sampai akhir acara dia tetap mengikuti, bahkan duduk di depan bersama Ibu Sri Kumala dan di samping kepala desa. Jadi kami tambahan bahwa itu video yang beredar hanya sepenggal-sepenggal. Kita punya bukti, kita ada dokumentasi sampai akhir acara adik mahasiswa tersebut masih mengikuti acara kita, dan sampai akhir acara pun Ibu Sri Kumala beserta warga masih santai dan bisa berfoto-foto bersama, bernyanyi bersama sampai akhir acara. Itu aja tambahan. Izin Bu Dr. Fitri, pada saat itu kan Ibu Dr. Fitri juga berada di lokasi ya, mengikuti acara reses tersebut bersama Ibu Sri Kumala. Jadi tanggapan Ibu Dr. Fitri sendiri bagaimana itu? Jadi mungkin berita tersebut itu salah satu bisa memprovokasi masyarakat. Jadi wajar ibu kita di sini sedih hati. Jadi pengusiran itu tidak ada, Pak. Jadi dari awal sudah dikatakan oleh Ibu Sri kita punya aturan supaya tertib. Dan ibu yang datang itu datang 30 menit atau 40 menit setelah acara dimulai. Jadi wajar saja ibu kita mengatakan, ibu yang baru datang silahkan minggir sedikit gitu, tapi bukan diusir. Dan sampai terakhir acara ibu tersebut pun masih ada di situ. Tapi untuk di kegiatan reses ini supaya tertib, karena kalau dibiarkan ibu-ibu itu masuk pasti nanti akan datang yang lain. Jadi untuk berita ini mungkin saya di sini karena saya berada di tempat langsung, masyarakat harus lebih pintar untuk menilai. Tidak semua berita yang viral itu benar. Karena berita yang muncul itu hanya sepenggal-sepenggal. Kita harus lebih bijak
Jadi kalau misalnya kita mau maju, kita harus sama-sama pintar untuk memajukan daerah kita. Gitu aja. Cukup. Itu saya akan menjawab pertanyaan tadi bahwa tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial, baik itu status di Facebook, melalui media grup-grup, karena banyak grup, kemudian kirim foto, kemudian dibikin status di bawah dicari telah melakukan pencurian atau penggelapan, padahal belum ada status hukum yang jelas, namun dibuat demikian atas nama ini. Itu tindakan yang tidak boleh, karena belum ada kepastian hukumnya, belum jelas kebenarannya. Jadi jangan sekali-sekali membuat postingan, mencantumkan foto seorang atau nama seseorang melalui media sosial, baik itu Facebook, grup Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun Twitter. Nah, jika ini terjadi, tindakan-tindakan seperti ini, maka akan kena dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bunyi pasalnya kurang lebih seperti ini. Setiap orang dengan sengaja, artinya setiap orang dengan sengaja, siapapun orangnya, baik pejabat maupun bukan pejabat, baik itu advokat maupun masyarakat biasa, baik itu kepolisian maupun anggota dewan sekalipun, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, berarti kalau dia tidak punya hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, dan atau pencemaran nama baik. Bunyi pasalnya seperti itu. Jadi setiap orang yang melakukan tindakan yang memindahkan data, mendistribusikan atau membagikan, share atau apapun melalui media elektronik tadi bisa apapun itu bentuknya, dan di sana ada muatan mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, maka ini bisa dituntut pidana. Lalu pertanyaannya, berapakah ancamannya? Berbicara soal ancaman, di dalam pasal 45 ayat 3, barang siapa yang melanggar pasal 27 ayat 3 tadi, itu diancam dengan ancaman maksimal selama 4 tahun penjara dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi dengan demikian, dengan adanya aturan hukum yang begitu ketat terkait dengan informasi elektronik ini, untuk itu lebih berhati-hati lagi. Meskipun benar adanya hutang piutang, namun proses penagihannya yang tidak benar melalui media sosial dengan mencantumkan nama seorang, foto seorang, itu tindakan-tindakan yang akan merugikan diri sendiri. Dan di efek sampingnya ada serangan balik dari orang yang tidak terima untuk melaporkan Bapak Ibu atau Sobat Trump semua atas dugaan pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, jika ada hutang, ya tagihlah atau mintalah hutang itu melalui jalur-jalur yang sudah disediakan, baik itu jalur perdata kalau itu memang ada unsur keperdataannya, ataupun jalur-jalur pidana kalau memang itu ada unsur pidananya. Nah, jangan sekali-sekali mengejas, mencemarkan nama baik seorang melalui media sosial. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penanya kita. Terima kasih atas pertanyaannya.